Ratu Elizabeth II, saudara, adalah pemimpin terlama di Inggris telah meninggal di Balmoral pada usia 96 tahun setelah memerintah selama 70 tahun. Sang ratu naik tahta pada tahun 1952 dan menyaksikan perubahan sosial yang sangat besar. Ratu Elizabeth II yang paling lama mempertahankan tahta Ratu Kerajaan Inggris yang tercatat dalam sejarah. Elizabeth II dinobatkan pada 6 Februari 1952. Ia bahkan melampaui rekor nenek buyutnya yakni Ratu Victoria yang memegang tahta selama 63 tahun 216 hari, yakni sejak 20 Juni 1837 sampai 22 Januari 1901. Elizabeth II adalah ratu yang dikenal dengan minat serius pada urusan pemerintahan dan politik terlepas dari tugas seremonialnya. Ia juga memberikan banyak perubahan ke arah modern terhadap aspek-aspek monarki. Dengan naiknya sang ayah sebagai Raja Inggris, otomatis Elizabeth II sebagai putri sulung harus menjadi pewaris tahta. Oleh sebab itu, sejak kecil proses pendidikan dan juga pergaulan Elizabeth II langsung menjadi sorotan kerajaan. Elizabeth II naik tahta di usianya yang ke-25 tahun dan ia menjadi wanita ke-6 dalam sejarah yang naik tahta Inggris pada usia tersebut. Dan Elizabeth II dinobatkan resmi di Westminster Abbey. Ia berulang kali mengalami pergantian Perdana Menteri sejak awal memegang tahta. Perdana Menteri pertamanya adalah Winston Churchill, sosok pahlawan di Perang Dunia II di mata warga Inggris. Pada tahun 1960, Elizabeth melahirkan putra ketiganya yakni Pangeran Andrew dan ia melahirkan putra keempatnya Pangeran Edward pada tahun 1964. Dan di tahun 1968, Pangeran Charles secara resmi dinobatkan sebagai Pangeran Wales, menandai kedatangannya dan awal dari periode yang lama sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Elizabeth II, saudara, sangat hobi berkuda. Ia memelihara banyak kuda dan sering menghadiri acara balap dan pembiakan kuda pacu. Ketertarikan Elizabeth terkenal dengan kuda Corgis Pembroke yang dimulai sejak ia masih kanak-kanak, dan ternyata Ratu Elizabeth II ini memiliki 30 ekor kuda Corgis selama masa pemerintahannya. Kami sudah terhubung kembali dengan Hikmahanto Juwana, pengamat pagi hari ini. Prof Hik, tadi kita sempat terputus soal bagaimana Ratu Elizabeth ini merespons kritikan-kritikan terhadap keluarganya. Tadi kita terpotong soal bagaimana publik ini melihat sosok dari anggota keluarga kerajaan yang harusnya sebagai keluarga yang sempurna, tapi tentunya keluarga kerajaan Inggris juga banyak diterpa dengan berbagai macam isu dari anak-anaknya, kemudian menantu, cucu, bahkan juga yang paling terakhir adalah soal Meghan Markle dengan isu rasisme yang menerpa keluarga kerajaan. Anda melihat bagaimana Ratu merespons sorotan publik soal keluarganya? Ini disinilah saya melihat bahwa Ratu Inggris itu sangat seorang wanita yang sangat kuat, seorang istri yang sangat tangguh, dan seorang ibu yang mencoba bisa memahami apa yang terjadi pada anak-anaknya, bahkan sebagai seorang nenek dari cucunya, yang mungkin publik rakyat di Inggris terutama ingin melihat keluarga ini sebagai keluarga yang sempurna, keluarga yang utuh. Namun kembali lagi mereka ini kan tidak berada di pembuatan film atau televisi gitu ya, serial televisi di mana semua bisa diatur. Masing-masing mereka tentu punya keinginan, punya dinamika dan lain sebagainya. Nah, ini yang terus membuat saya bahwa Ratu mencoba untuk mempersatukan mereka, memberikan image yang baik kepada rakyatnya. Ya, kita bisa tahu bahwa kalau Ratu dengan Pangeran Philip itu bisa menjaga hal tersebut. Tetapi tentu akan sulit kalau misalnya hal yang sama diberlakukan juga kepada putra-putri beliau, bahkan cucu-cucu beliau. Nah, ini yang saya melihat meskipun
memang sulit, tetapi beliau bisa dengan baik melakukan berbagai hal. Gosip-gosip tentu ada, dan gosip-gosip itu kemudian menjadi cerita dalam buku, lalu buku cerita-cerita itu kemudian diangkat dalam serial televisi Mhm. ataupun dalam film gitu ya. Dan kita melihat bagaimana Ratu mencoba untuk tegar dan eh, lagi-lagi berupaya sebisa mungkin bahwa keluarga yang sempurna itu Mhm. terefleksi ya di depan rakyatnya. Ya, Nah Profik, ini dia ya adalah tetap seorang nenek ya untuk di dalam keluarganya, di dalam lingkungan keluarganya. Tapi tentunya bukan seorang nenek yang biasa, karena ia juga merupakan ratu yang memimpin kerajaan dan kemudian juga harus menjaga keharmonisan di mata publik. Jadi kalau selama ini kan yang membandingkan adalah yang di mata publik adalah seorang nenek yang tidak ingin anak-anak cucu-cucunya salah memilih. Kalau orang Jawa betul bilang bibit bebet bobot nggak boleh salah untuk memilih betul. pasangan hidup. Kemudian juga ini belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya Pangeran Harry, Pangeran Charles. Sepertinya dia tidak mau mengulang kesalahan untuk memilih pasangan untuk yang masuk keluarganya atau orang baru yang masuk ke dalam keluarga kerajaan. Begitukah, Profik? Ya, betul sekali. Itu dan satu lagi adalah image bahwa kalau misalnya ratu ataupun raja, kita tahu dari buku-buku cerita, Mhm. itu kan selalu ada kata-kata happily ever and after gitu ya. Ya, Mereka hidup dalam sepertinya semua apa bahagia ya kalau udah di keluarga bahagia dan lain kerajaan. sebagainya. Mhm. Iya, tetapi kan kita tahu bahwa eh, apa yang manis katakanlah dalam cerita, dalam buku, ya dalam film-film itu ternyata tidak terjadi di dalam kenyataan. Mhm. Dan ini Ratu mampu untuk membuat ya image itu tetap ada di dalam masyarakat. Mhm. Saya bayangkan tentu ada stres yang sangat luar biasa pada beliau, tetapi beliau bisa berumur panjang sampai dengan usia sekarang Mhm. 96 tahun, menunjukkan bahwa beliau mampu untuk mengendalikan stres beliau, beliau mampu mengendalikan stres itu tidak berimbas pada kesehatan beliau. Dan ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa sebagai Mhm. seorang ibu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek yang tidak hanya masalah keluarga yang harus di-manage gitu ya, yang harus dikelola, tetapi juga bagaimana dia bisa mengelola pemerintahan di Mhm. Inggris sehingga yang tadi saya katakan bisa merefleksikan bahwa seorang ratu atau raja itu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena sekali lagi image yang muncul dari berbagai cerita gitu ya, Mhm. berbagai film dan lain sebagainya. Kalau cerita atau film kan memang mudah sekali dikendalikan oleh penulis atau oleh Mhm. sutradara, tetapi kalau dalam kehidupan nyata kan Mhm. em, tidak mudah. Dan inilah Ratu Elizabeth berperan sebagai seorang penulis ataupun seorang sutradara bagi keluarga besarnya. Oke, termasuk juga soal kritikan terhadap keluarga kerajaan soal pajak, soal pengeluaran keluarga kerajaan yang dinilai cukup boros, respons dari eh, Ratu Elizabeth II kala Iya, itu. betul sekali. Iya, betul sekali. Memang kita tahu bahwa di dalam masa sekarang ini Ratu atau dan keluarganya itu tentu tidak sama dengan pada masa lalu. Mhm. Pada masa lalu kita tahu bahwa Ratu ataupun siapapun yang menjadi raja itu bisa menjadi penguasa yang semua rakyat membayar katakanlah pajak dan lain Mhm. sebagainya kepada ratu atau raja. Di mana sekarang di dalam suatu negara yang modern tentu tidak. Memang ratu dan raja bahkan pangeran-pangeran itu tanda kutip digaji, dan digajinya ini kan tidak murah, mahal. Belum lagi mereka ini terus terang menjadi mohon maaf kalau saya katakan seperti ini, objek wisata, karena banyak pengunjung turis dari mancanegara datang ke Inggris melihat Buckingham Palace Mhm. dan ingin juga melihat bagaimana ratu dan keluarga besarnya itu eh, ber, bersosialisasi dan Mhm. berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi eh,
kalau menurut saya memang ya wajar ketika mereka ini mendapat berbagai fasilitas dari negara. Namun demikian, memang di sana sini seperti saya katakan, namanya manusia, kita tidak bisa membuat menjadi satu, katakanlah ya, satu tindakan, satu keseragaman dan lain sebagainya, sehingga muncul permasalahan-permasalahan. Mungkin ada salah satu anggota keluarga yang terlalu berfoya-foya atau misalnya melakukan tindakan-tindakan yang menurut ukuran masyarakat itu tidak seharusnya. Nah, ini yang bagaimana Ratu Inggris, Ratu Elizabeth bisa menyelesaikan berbagai masalah ini. Nah, ya itu tantangan beliau lah, saya rasa. Oke, kalau untuk hubungan Indonesia dan juga Inggris, kita kalau melihat ke belakang ya, pada saat pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1974, ada kunjungan yang dilakukan oleh keduanya, Ratu Elizabeth II dan juga Pangeran Philip kala itu, disambut meriah bahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada saat itu. Kalau melihat dari rentang waktu kunjungan itu sampai dengan sekarang, bagaimana hubungan antara Indonesia dan juga Inggris? Apa yang bisa Anda soroti soal ini, Prof. Hik? Yang pasti kita bukan negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Dan yang kedua, kita tentu bukan anggota dari negara persemakmuran. Namun demikian, saya melihat bahwa Inggris punya perhatian secara khusus terhadap Indonesia. Hubungan Indonesia-Inggris sangat luar biasa. Bahkan Inggris tidak hanya melakukan hubungan antar negara, tetapi juga bagaimana hubungan antara negara dengan rakyat di Indonesia, bahkan rakyat Inggris dengan rakyat Indonesia. Bahkan concern pemerintah Inggris terhadap Indonesia sangat luar biasa. Mereka banyak membantu pemerintah kita, termasuk juga mereka menyediakan beasiswa bagi para scholar di Indonesia, termasuk saya. Saya ini menerima beasiswa dari pemerintah Inggris, Chevening Award gitu ya, untuk bisa bersekolah mendapatkan S3 saya di Inggris. Nah, ini yang menurut saya sungguh sangat luar biasa. Padahal kita ini ya bukan negara yang pernah dijajah oleh Inggris ataupun menjadi anggota dari negara persemakmuran. Dan kunjungan Ratu Elizabeth ke Indonesia ketika masa pemerintahan Soeharto tentu ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini merupakan suatu kehormatan tentu bagi Indonesia untuk bisa dikunjungi oleh Ratu Elizabeth ketika itu. Dan kita tahu bahwa Ratu ketika berkunjung itu tidak bisa secara secara intens beliau ke berbagai negara, terutama yang negara-negara yang bukan negara persemakmuran. Jadi saya rasa Indonesia mendapatkan suatu kehormatan ketika Ratu Inggris datang ke Indonesia. Dan di Indonesia pun kita selalu melihat kalau misalnya keluarga kerajaan, ya tentu keluarga kerajaan Inggris. Walaupun kita tahu apakah di Belanda ataukah di Spanyol, mereka juga punya keluarga kerajaan, ya. Tetapi yang kita rujuk adalah seringkali bagi masyarakat di Indonesia adalah keluarga kerajaan Inggris. Bahkan saya masih ingat pada masa saya masih muda, cara potong rambutnya, stylenya Putri Diana itu kemudian diikuti oleh banyak pemudi-pemudi di Indonesia kala itu. Jadi ada perasaan dekat dari masyarakat Indonesia terhadap apa yang ada di Inggris, sistem monarki di Inggris, kerajaan di Inggris. Meskipun seperti tadi saya katakan, kita tidak pernah dijajah oleh Inggris maupun menjadi negara persemakmuran Inggris. Yang terakhir, setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II ini, kira-kira apakah ada nanti dampak antara hubungan Indonesia dan Inggris, Prof. Hik? Saya rasa tidak ada, karena apa yang sudah dicapai oleh kedua negara ini akan terus berlangsung.
siapapun yang menjadi pengganti dari Ratu Elizabeth. Kita sekarang dengar bahwa Pangeran Charles III akan menduduki tahta. Beliau akan melakukan pengumuman dan nanti ada proses di mana beliau akan diresmikan sebagai pengganti dari Ratu Elizabeth. Nah, saya rasa Pangeran Charles pun pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau pernah punya ketertarikan terhadap hutan Indonesia, bagaimana hutan Indonesia ini bisa terjaga, dan saya rasa ini akan juga menjadi concern beliau ketika beliau nantinya akan menjadi raja dari Inggris. Satu hal yang juga disoroti terkait dengan pemerintahan Inggris sendiri adalah sebelum meninggalnya Ratu Elizabeth II, bagaimana cara mengatakannya? Untungnya, saya boleh pakai kata itu, sudah dipilih Perdana Menteri, jadi tidak ada seperti kekosongan kepemimpinan untuk pemerintahan di Inggris sebelum Ratu tutup usia. Ya, memang ini sesuatu hal yang sangat luar biasa karena kita tahu ada dinamika terkait dengan perpolitikan di Inggris. Perdana Menteri sebelumnya, Boris Johnson, beliau menyudahi kepemimpinannya, dan pada saat itu dari partai yang berkuasa mereka memunculkan sebenarnya 2 orang kandidat, dan kemudian akhirnya muncul Perdana Menteri yang sekarang yang sempat diinaugurasi oleh Ratu Inggris. Dan tentu ini tadi yang dikatakan ada blessing in disguise, ya. Sebelum Ratu Inggris tutup usia, Inggris telah memiliki Perdana Menteri yang definitif, sehingga Perdana Menteri ini tentu bisa menjalankan kebijakan-kebijakan termasuk proses pergantian pemimpin kerajaan, yaitu dari Ratu Elizabeth yang baru saja meninggal dunia ke Pangeran Charles. Demikian. Baik, terima kasih ulasannya pagi hari ini terkait dengan apa yang terjadi selama ini di Kerajaan Inggris, termasuk juga masa kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II. Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya, Prof. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sementara itu, sorotan selanjutnya datang dari Presiden Joe Biden yang telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap meninggalnya Ratu Elizabeth II. Presiden Joe Biden, saudara, telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih serta semua gedung federal dan pangkalan militer untuk menghormati Ratu Elizabeth II. Pengibaran bendera setengah tiang ini dilakukan hingga prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II selesai dilakukan. Breaking News Kompas TV terkait meninggalnya Ratu Elizabeth II di usia 96 tahun. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.